semuanya, perkenalkan nama aku Friki Kasya Putri, mahasiswi Telkom University jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020 dari kelas KM 4412. Nah, video ini aku dan teman-teman aku buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh Bapak Sakti. Jadi, kita ditugaskan untuk mewawancarai orang tua yang telah berusia 40 tahun ke atas untuk melihat bagaimana pengaruh dari media sosial, khususnya media digital sekarang ini terhadap kehidupan mereka. Nah, sekarang ini aku udah bersama sama mama aku di sini dan akan ada beberapa pertanyaan yang aku tanyakan ke mama. Yang pertama itu ada, bagaimana pendapat mama mengenai perkembangan media massa yang dahulu bersifat tradisional dan sekarang udah berbentuk ke media digital gitu, Ma? Kalau dengan adanya media massa yang serba digital ini, itu semakin mudah kita mendapatkan informasi apapun yang kita butuhkan. Terus lanjut nih, Ma. Kan mama tuh sering baca broadcast message di aplikasi percakapan kayak di WA ataupun di Facebook. Nah, gimana sih perasaan mama ketika menerima atau membaca pesan tersebut nih? Bagaimana cara mama mencari tahu apakah berita itu benar atau salah? Kalau mendapatkan WhatsApp yang kira-kira itu kurang meyakinkan, saya berusaha untuk mengkonfirmasikan dulu ke teman-teman atau saudara atau keluarga yang juga mendapatkan WhatsApp tersebut. Jadi cara mencari tahu lebih lanjut itu dengan nanya ke orang lain. Selanjutnya nih, seberapa sering sih mama mengakses media massa? Terus biasanya media apa aja yang mama gunakan? Untuk media yang saya gunakan biasanya WhatsApp, itu baik untuk berkoordinasi dengan lingkungan, keluarga, saudara, dan rekan kerja yang juga menggunakan WhatsApp. Nah, menurut mama nih penting gak sih penggunaan media sosial itu dalam kehidupan sehari-hari? Terus kalau misalnya nggak diakses sehari itu menurut mama kayak gimana? Mama merasa ketinggalan atau gimana? Iya, perlu agar kita bisa segera mendapatkan informasi yang kita butuhkan, yang terkini maksudnya. Jadi kalau nggak diakses merasa ketinggalan informasi gitu ya, Ma? Yeah. Nah, lanjutnya nih. Apakah aktifnya generasi milenial atau generasi zaman sekarang, generasi aku, di lingkungan masyarakat dalam menggunakan media digital itu menjadi salah satu pendorong mama untuk mengikuti perkembangan zaman gitu, biar nggak ketinggalan sama anak muda? Ya, media itu mempengaruhi untuk lingkungan masyarakat karena ya dengan media itu otomatis masyarakat akan berusaha untuk tahu, untuk mengikuti media tersebut. Jadi karena anak-anak muda pada tahu, jadi orang tua juga nggak mau kalah gitu ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih, Ma. Menurut Mama sendiri, apakah media yang mempengaruhi atau membentuk masyarakat atau masyarakat yang mempengaruhi apa yang ada di media gitu? Ya, kalau menurut saya media yang mempengaruhi. Jadi perkembangan media yang saat ini mau tidak mau orang tua juga harus mengetahui, mengikuti agar bisa mengikuti perkembangan yang sedang berjalan. Oke. Jadi begitu dia guys, gimana wawancara aku sama mama aku mengenai pengaruh media bagi kehidupannya mama dalam aspek kognisi, afeksi, dan juga konasi. Kita lanjut kepada teman aku yang selanjutnya. Hai semuanya, aku Aska Maharani dari KM 4412 dengan NIM 1502200312. Nah, di sini aku mau wawancarain ibu aku nih mengenai psikologi komunikasi. Kira-kira apa ya? Yuk kita temuin ibu aku. Nah, teman-teman, ini ibu aku. Halo ibu. Halo. Boleh kenalin namanya nggak? Boleh. Nama saya Lita Sintiawati. Jadi aku mau ngewawancarin ibu ya. Nanti ibu tinggal jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Wait, aku tanyain ya. Pertama nih, gimana sih pendapat ibu mengenai perkembangan media massa yang dulu bersifat tradisional dan sekarang ke bentuk digital? Sekarang lebih canggih, lebih teknologinya lebih modern. Ibu kan sering nih di WA dapat broadcast message. Gimana sih perasaan ibu waktu nerima pesan tersebut? Terus gimana caranya ibu nyari tahu kebenaran pesan tersebut kayak hoax atau enggak? Satu, pasti ke teman-teman dulu dong. Terus kedua, pasti nyari lewat YouTube atau Google atau IG, media sosial, semualah ibu buka. Kecuali Twitter ya, ibu nggak punya Twitter. TikTok. Ibu yakin itu hoax atau enggaknya dari mana? Dari setelah ngelihat di media sosial.
bahwa itu biasanya kalau dari teman-teman kan juga ada tambahan-tambahan, jadi lebih baik cari tahu lewat YouTube atau enggak Google. Nah, terus seberapa sering sih Ibu ngeakses media massa atau media sosial itu? Terus biasanya media apa yang diakses oleh Ibu? Sering banget Ibu mah selalu ngelihat ini, terutama IG, Facebook, sama TikTok. Yang sering Ibu lihat ya kebutuhan Ibu sehari-hari kayak cantikan, fashion, masak, olahraga, ya seputar itu aja. Dan berita-berita yang terkini apa sih yang terupdate itu. Terus seberapa penting menurut Ibu ngegunain media massa di kehidupan sehari-hari? Karena kan sebenarnya kalau misalnya nggak Ibu akses setiap hari tuh nggak apa-apa kan. Cuman kenapa Ibu lebih memilih buat mengakses setiap hari? Karena lebih update. Jadi kalau setiap hari ini mungkin bisa diulang sih sebetulnya besoknya. Tapi ya pengen lebih update aja, pengen lebih tahu biar nggak ketinggalan berita. Tapi menurut Ibu itu penting gak sih? Penting. Oh, penting buat Ibu. Penting. Terus menurut Ibu nih, aktifnya generasi milenial kayak aku sekarang itu tuh menjadi salah satu pendorong Ibu nggak buat kayak update media massa? Oh iya, harus aktif, harus biar lebih produktif, lebih kreatif. Anak-anak sekarang biar produktif, kreatif, bukan hanya di lingkungan pergaulan aja atau kuliah, tapi juga di media sosial yang lain. Bukan tentunya buat yang positif ya, lakuin yang positif. Jadi itu menjadi salah satu pendorong Ibu buat ngikutin perkembangan zaman. Betul banget. Pertanyaan terakhir nih dari aku. Siap. Media Banyak. menurut Ibu nih ya, media yang mempengaruhi masyarakat atau masyarakat yang mempengaruhi media? Media yang mempengaruhi masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu, dari masyarakat lingkungan bergantung kepada media. Pola pikir masyarakat bisa terlihat juga lewat media. Itu aja. Itu aja. Oke guys, jadi sekian pertanyaan wawancara dari aku dan ibu aku. Terima kasih. Halo teman-teman, kenalin aku Ali Zueda dari kelas KM 4412 dan sekarang aku bersama dengan ayahku dan aku bakal nanya-nanya tentang gimana sih perkembangan dan pengaruh dari media sosial dan media digital. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih pendapat ayah mengenai perkembangan media massa yang dahulunya tuh bersifat tradisional dan sekarang ke bentuk digital? Ya tentunya akan membantu kita mempermudah mengakses informasi dan cepat. Nah, terus gimana sih, kan ayah kadang sering dapat cash message di grup-grup WA. Terus gimana sih perasaan ayah saat menerima pesan tersebut? Terus gimana cara ayah mencari tahu kebenaran dari pesan atau informasi yang ayah dapatkan itu? Sebagai tanggung jawab moral kita, selaku warga masyarakat mungkin, tentunya khawatir. Hanya tapi kita kan bisa menunggu beberapa saat, biasanya akan muncul informasi terbaru. Atau kita bisa mencocokkan dengan informasi dari media massa yang memiliki mekanisme serta sumber yang jelas. Terus seberapa sering sih ayah mengakses media massa? Terus media massa apa biasanya? Ya setiap saat dan kebutuhan. Kalau media massa biasanya yang jadi ukuran kebutuhan masyarakat dan publik. Terus menurut ayah seberapa penting sih penggunaan media massa itu dalam keseharian? Kan sebenarnya media massa atau media sosial tuh nggak seharusnya diakses setiap hari. Terus ada nggak kayak perasaan merasa tertinggal? Ya tidak tentunya. Persoalan media massa, media sosial sebagai bagian dari perkembangan teknologi informatika tentunya itu ada di hadapan kita. Kita tinggal menggunakan, menyesuaikan. Tidak mungkin kita menolak perkembangan zaman. Terus apakah aktifnya generasi milenial di lingkungan masyarakat dalam bermedia itu menjadi salah satu pendorong ayah dalam mengikuti perkembangan zaman yang sekarang itu kan serba digital? Bagi saya tidak. Saya itu merupakan kebutuhan dan keuntungannya banyak. Kalau dengan digital, seandainya kita hari ini butuh informasi yang lalu, kita bisa mundur. Kemudian butuh yang terbaru, kita tinggal mencari dari digital. Kalau dulu kita harus cari kopi atau bagaimana, itu membutuhkan waktu yang lama. Terus ini pertanyaan terakhir ya. Apakah media yang mempengaruhi atau membentuk masyarakat atau masyarakat yang mempengaruhi atau membentuk media? Kedua-duanya. Itu kalau kita kaitkan dengan teori situasional, saling mempengaruhi, saling mendukung, dan kesemuanya itu kan muncul dari masyarakat juga. Teknologi informatika, media sosial itu adalah produk manusia. Demikian. Oke, mungkin sekian dari wawancara aku bersama dengan ayahku. Makasih ya waktunya. Oke, sekian. Terima kasih.
teman-teman semua, perkenalkan aku Nabila Chandra dari kelas KM4412 Ilmu Komunikasi Telkom University. Jadi hari ini aku mau wawancara ibu aku. Bu. Hai. Ibu, ibu kenalan namanya siapa, umurnya berapa? Oh, nama saya Ella Rosmala, umur saya 54 tahun. Oke, langsung aja tanya-tanya ya. Oke. Menurut ibu nih, bagaimana pendapat ibu mengenai perkembangan media massa yang dulu tuh bersifat tradisional tapi sekarang udah beralih ke bentuk digital? Kalau sekarang itu sudah sangat canggih, pesat sekali. Kalau dulu kan hanya silaturahmi dengan tetangga, paling tidak di media koran ataupun televisi, hanya itu. Nah, terus kan gini, ibu tuh sering dapet broadcast message gitu kayak di aplikasi WA gitu. Nah, gimana sih perasaan ibu pas dapet informasi broadcast message kayak gitu? Kalau saya pribadi sih, informasi dari WA itu biasanya dilihat dulu kebenarannya, apa itu berita hoak ataupun tidak. Berarti sama ibu dibaca dulu, terus sama ibu disaring gitu ya? Betul. Terus gini, bagaimana sih ibu mencari tahu kebenaran pesan tersebut? Kalau saya biasa nyari di YouTube ataupun tanya anakku. Oke, jadi ibu biasanya kan dari Google tuh lebih ke berarti tanya aku kan? Ya. Nah, terus gini, seberapa sering sih ibu ngakses media massa dan biasanya media apa yang diakses? Kalau saya nggak begitu sering, hanya yang pasti kalau saya membutuhkan, terus saya suka buka YouTube berupa kesehatan dan resep masak. Berarti YouTube tuh yang sering, terus paling pakai WA ya buat apa komunikasi. Kalau WA itu saya untuk komunikasi dengan keluarga khususnya yang jauh dan video call dengan teman juga. Oke. Terus ini, menurut ibu tuh seberapa penting sih penggunaan media massa atau media sosial dalam keseharian? Kan sebenarnya kalaupun nggak ngakses juga sih nggak apa-apa. Atau mungkin ibu harus up to date? Kalau saya, bagi diri pribadi saya tidak terlalu penting, yang hanya dibutuhkan saja, tidak terlalu begitu dibutuhkan lah bagi saya. Berarti ibu lebih nyari apa yang ibu butuh, Ya. terus baru ibu cari. Baru dicari. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Apakah aktifnya generasi milenial di lingkungan masyarakat dalam bermedia itu menjadi salah satu bentuk pendorong ibu untuk ngikutin perkembangan zaman? Ya sangat mempengaruhi sebab untuk lebih tahu lebih dalam itu tanpa saya nanya anak saya atau saya buka YouTube itu jauh tertinggal. Seperti itu. Jadi yang ibu tadinya tidak tahu dikasih tahu anak saya, jadi saya tahu. Terus kadang saya suka tahu juga di televisi, tapi untuk di HP itu saya kurang gaptek lah istilahnya. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Menurut ibu nih, media mempengaruhi masyarakat atau masyarakat yang mempengaruhi media? Itu berkesinambungan. Artinya masyarakat tanpa media massa tertinggal jauh. Media massa pun kalau tidak dipengaruhi ke masyarakat juga media massa tidak ada artinya. Jadi saling membutuhkan untuk waktu saat ini, untuk zaman sekarang ini sangat amat dibutuhkan. Berarti semuanya itu saling berkesinambungan dan juga saling mempengaruhi ya, Bu. Betul. Oke, cukup sekian wawancara. Terima kasih Ibu. Bye-bye. Nah, itu dia tadi video wawancara yang telah aku dan teman-teman aku lakukan. Dapat kita lihat dan dengar bareng-bareng kalau ternyata perkembangan media massa dari tradisional ke digital itu membawa banyak pengaruh. Mulai itu dari aspek kognisi, afeksi, dan juga konasi dalam kehidupan orang tua kita nih yang telah berusia 40 tahun ke atas. Nah, sekian ya video dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Thank you for watching guys. Bye!